Ya, dengan fenomena terkini ini kita akhirnya mengangkat topik mengenai tren pra-peradilan tersangka koruptor. Jadi selain mantan Menteri Agama, Surya Dharma Ali, sudah ada juga ex-Bupati Bangkalan yaitu Fuad Amin yang juga mengajukan pra-peradilan. Kemudian kalau tidak salah ada lagi pedagang daging yang juga mengajukan pra-peradilan. Nah ini memang ketika putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu turun gitu ya, langsung ada kekhawatiran, waduh nanti tersangka-tersangka lain bisa dong mempra-peradilankan semuanya gitu. Betul, karena ini sesuai dengan prediksi para pengamat gitu. Ini akan membuka suatu keran baru begitu. Jadi banyak sekali akan tersangka-tersangka yang mengajukan pra-peradilan untuk membuktikan apakah penetapan tersangkanya itu sah atau tidak ya kan. Oke, kita akan membahas bersama dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan juga ada Bang Johnson Panjaitan di sini, kuasa hukum dari Surya Dharma Ali yang kemarin sudah mengajukan pra-peradilan juga gugatannya. Nah, kalau melihat dari kemarin sudah diajukan nih, yang diajukan materinya seperti apa nih Bang Johnson? Pertama saya mau merespon dulu apa yang kalian tadi kemukakan ya. Saya kira ini sebuah era baru yang justru konstitusional. Karena waktu awal-awal KUHP didirikan, di mana di situ diatur pra-peradilan, Indonesia belum memasukkan hak asasi ke dalam konstitusi dan juga belum meratifikasi. Nah sekarang suasananya kita hak asasi sudah menjadi hak konstitusi. Dan kita sudah meratifikasi kovenan-kovenan penting yang mengatur soal hak asasi. Jadi kalau sekarang ini banyak masyarakat terutama yang menyangkut tersangka mengajukan pra-peradilan, justru tanda-tanda yang baik di mana kesadaran soal hak asasi menjadi kesadaran kita bersama agar proses penegakan hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran masyarakat gitu, Pak Johnson, yang mengatakan bahwa oke, memang tadi kan sudah disebutkan ada hak asasi begitu kan, ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru gitu. Tapi bagaimana dengan suara masyarakat yang mengatakan ya berarti semua tersangka korupsi itu bisa dong mengajukan pra-peradilan. Bukan hanya tersangka korupsi, semua tersangka boleh mengajukan pra-peradilan dan itu menurut saya bagus. Nah, karena itu janganlah sewenang-wenang melakukan itu. Mau korupsi kek, mau dagang, mau perampokan kek, mau terorisme, lakukanlah pemeriksaan itu sesuai dengan prosedurnya. Hormatilah hak asasi, bukan berarti kalau dia penjahat, dia koruptor bisa diperlakukan sewenang-wenang. Nah, secara khusus untuk kasusnya SDA, argumentasi konstitusionalnya itu. Nah, tapi secara teknis adalah soal-soal yang menyangkut penetapan sebagai tersangka. Kita melihat selama 9 bulan ini sejak ditetapkan jadi tersangka, justru memperlihatkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dialami oleh SDA, bahwa KPK menentukan dulu tersangka orang, baru cari bukti-buktinya. Tapi pertanyaannya kenapa dia melakukan itu? Rupanya kalau dilihat dari dokumen Rumah Kaca, memang dia menjadi target politik. Kembali menjadi acuan ini. Iya, karena selama ini kan Rumah Kaca dilihatnya hanya soal Kapolri, soal Budi Gunawan, ya kan, dan pencalonan Abraham sebagai wakil presiden. Ternyata di balik itu justru secara langsung disebutkan bahwa SDA jadi komoditi politik. Jadi target politik. Tanggapan Anda Pak Asep? Target politik? Politik nggak ngerti. Sekarang gini, kalau saya hanya berbicara pra-peradilan itu, legalitas. Pasal 3 KUHP mengatur bahwa proses peradilan menurut undang-undang ini. Jadi ditentukan hanya ini. Nah sekarang perkembangannya karena gara-gara efek Sarpin atau Sarpin Law Sarpin itu muncul, ya sehingga penetapan tersangka jadi perluasan pra-peradilan yang sebenarnya saya tidak sependapat karena pra-peradilan itu limitatif, itu acara aturan dungin reh, memaksa, tidak ada penafsiran, tidak ada penemuan. Tapi katakanlah kita hormati putusan Pak Sarpin. Akhirnya kan kliennya beliau ini dan beberapa kliennya, saya harapkan banyak klien itu muncul semua gitu kan. Nah kalau muncul semua biar nanti jelas nanti ya. Nah, apakah sekarang peradilan itu akan memperluas kewenangan pra-peradilan ya? Kalau memperluas efeknya apa? Ya, ribuan nanti yang katakan tidak hanya perkara korupsi, curi ayam, curi helm, semua siapa yang tersangka ya siap-siap ya seluruh pengadilan menghadapi pra-peradilan. Oke, tapi kalau misalnya implikasinya begitu, kalau misalnya kita melihat KPK kan memang tidak mengenal surat perintah penghentian penyidikan. Ya, apakah itu nanti akan diubah karena memang seperti kita lihat kasus BG kemarin? Pidana itu adalah legalitas. KPK tidak mengenal
SP3. Nah kenyataannya ada kasus BG sekarang ya dinyatakan tidak sah. KPK sampai sekarang tidak mencabut. Jadi polanya persis seperti Chevron. Chevron juga sama di Jakarta Selatan, pra peradilannya dikabulkan tapi perkaranya tetap maju. Nah sekarang persoalannya apakah KPK akan mentaati putusan pra peradilan, mencabut tersangkanya, ya kali bertentangan dengan undang-undangnya. Tapi kalau dia tidak mencabut, dia bertentangan dengan putusan pengadilan, ya karena efek dari putusan Sarpin ini. Ini menarik kan saya pikir. Nah, apakah sekarang KPK juga mesti melakukan upaya hukum? Yang kemarin malu juga kasasi, yang sebenarnya saya bilang PK harusnya kasasi, harusnya sih PK. PK itu gini alasannya. Putusan di Undang-Undang Soal Hakim dijelasin 24 ayat 1 terhadap putusan yang sudah BHT karena pra peradilan tidak ada upaya hukum berarti dianggap putusan BHT karena itu sebenarnya upaya hukumnya PK karena jelas PK itu diajukan terhadap putusan yang BHT cuman dilemanya mungkin KPK takut kalau di BHT harus diangkat itunya surat penahanannya dan segala-galaannya dinyatakan berhenti itu persoalannya tapi kembali kepada masalah yang diajukan oleh sekarang Pak Surya Dharma Ali dan kawan-kawan yang kata beliau ada rumah kaca dan seterusnya sebenarnya itu kan materi perkara tapi kalau beliau mau ngikutin polanya sama silakan kalau dipegang Sarpin ya kemungkinan bisa sama ya kalau dipegang yang lain nggak sama dilema kan dalam satu pengadilan ada putusan yang berbeda ada tidak konsistensi padahal tadi saya katakan hukum acara itu harus ya tekstual konsistensi jadi harus runtut gitu tapi kalau nanti katakanlah tapi saya duga nggak dipegang Pak Sarpin nanti Pak Johnson. Nggak dipegang Pak Sarpin kok Pak Johnson? Pak Sarpin kalau nggak atau gimana? Ini susah. Ini susah ya. Mantan hakim mulai nggak percaya sama pengadilan. Saya walaupun pengacara. Karena beda-beda putusannya Pak Johnson. Ya, tapi prinsipnya kan kita harus menghormati dan percaya pada pengadilan. Kalau nggak, menurut saya mau kemana lagi? Tapi Anda tidak keberatan nanti yang pegang bukan Hakim Sarpin gitu, karena sudah dikonfirmasi juga oleh juru bicara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika ditanya oleh wartawan gitu, nanti Pak Sarpin lagi nggak gitu? Oh enggak, kita masih banyak hakim-hakim yang lain. Tanggapan Anda? Iya, saya kira itu kewenangan pengadilan dan itu ada di tangan ketua pengadilan. Kita sih tunduk pada seluruh proses hukum itu, sama juga seperti KPK katakan. Tapi apakah Anda seoptimistis kuasa hukum dari BG nggak, Pak Frederick, yang mengatakan bahwa 100% kita akan menang di pra peradilan? Oh iya, saya yakin juga bahwa kita akan menang. Kadang nggak terlampau jauh beda gitu. Cuman yang paling membedakan adalah kalau kasus BG itu kasus duniawi, kalau ini akhirat loh, karena ini soal haji loh. Ini cukup berat menurut saya dan sangat serius. Pak Asep, kenapa Anda tertawa? Ya karena gini ya, bagi saya menarik, oke lah kalau pra peradilan udah jelas, kita bisa berbeda ya, limitatif, ada yang diperluas. Nah yang saya menarik bagi saya perkembangan tuh korupsi itu kan tidak hanya duniawi kan, Quran dikorupsi, haji dikorupsi. Saya pikir pengadilan yang paling tepat itu pengadilan akhirat gitu. Kasusnya? Karena tepat pengadilan akhirat nanti kan tidak ada upaya hukum langsung dalam neraka surga ya surga gitu kan. Itu sendiri-sendiri ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat ya dari kemarin gitu, dari kasus yang memang sudah diajukan oleh Budi Gunawan, memang di situ juga banyak perkara, materi perkara yang memang dibahas begitu. Apakah ini bertumpang tindih? Sebenarnya kan di sekali lagi dengan segala SOR ya, kan? semua referensi artinya saya menghormati putusan pengadilan. Nanti ajas hukum dikenal res judicata propirat habetur. Putusan harus dianggap benar dan harus dihormati sepanjang tidak dibatalkan. Saya sebagai pengamat punya hak untuk mengomentari. Sekali lagi saya bisa berbeda pendapat dengan dengan putusan Pak Sarpin. Betul. Sekali lagi saya katakan bahwa pra peradilan itu limitatif di luar itu. Jadi yang pertama saya akan terkejut, kaget. Sekali lagi saya dengan hormat kepada Pak Sarpin. Kan aneh, hukum acara itu penemuan hukum. Di hukum acara nggak ada penemuan hukum, tak ada penafsiran, rasanya gramatika satu itu. Kedua, dia masih unsur subjek hukumnya. Dia penyelenggara atau tidak. Nah itulah yang sekarang masukin materi perkara. Itu pembuktian unsur di pengadilan, bukan di peradilan. Sekali lagi dengan segala hormat. Bisa aja Pak Sarpin punya alasan dan beberapa hakim kan tidak hanya putusan, tidak hanya itu. Kalau saya dengan beberapa putusan sebelumnya dan ketika hakim juga saya konsisten bahwa pra peradilan hanya itu, koreksi. Tapi kalau sekarang Pak Sarpin menganggap bahwa itu putusannya benar, ya kita hormati. Ya sekali lagi. Nah sekarang tinggal Mahkamah Agung apakah membenarkan itu, yang kalau memang dibenarkan akan diikuti oleh Pak Johnson dan kawan-kawan kan. Dan tidak hanya Pak Johnson dan lain-lain mungkin. Saya berharap seluruh polsek-polsek yang Nenek Minah dan semua harus muncul berapa ribu perkara. Tapi nggak apa-apa. Beliau tadi katakan biar tidak ada kesewenang-wenangan. Cuman persoalannya apakah konsisten walaupun pengadilan itu satu, hakimnya berbeda, hakim punya kebebasan, independensi tadi. Dan hakim tunggal juga. Tunggal, kalau Pak Sarpin harus konsisten dong dengan putusannya. Nah apakah selain Pak Sarpin nggak ada kan hakim tidak sendiri kan, makanya hakim tidak main hakim sendirian, main sama teman-temannya kan. Nah teman-teman ini akan main apa sama main dengannya Pak Sarpin atau mainannya dengan mbak-mbak ini misalkan kan. Kita bisa hormati nanti. Nah dilemanya apa? Kalau sama mungkin akan jadi bergulir terus banyak. Kalau berbeda, pertanyaan, pengadilan nggak konsisten?
Kan dilihat bukan soal Hakim Sarpin atau Terus bukan jadinya Sarpinnya. implikasinya kalau Nah misalnya itulah karena berbeda, sejak awal ada tidak konsistensi terhadap hukum acara melebar atau memang politik hukum akan mengarah ke sana. Memang hukum acara di beberapa negara atau di RUU KUHP yang baru dimungkinkan pemeriksaan terhadap tersangka gitu kan. Tapi sekarang kan hukum positif. Selama undang-undangnya belum dirubah, ya itulah yang berlaku legalitas. Yang kata Pak Johnson, nggak ada hak asasi manusia, ada tahun sekian. Tapi hukum positif, kerjaan DPR lah rubah. Politik hukum yang mengarah nanti penetapan tersangka bagian dari pra-peradilan. Rubah dulu, tapi selama itu belum dirubah, saya termasuk beranggapan ya legalistis, ya nggak bisa. Oke, Pak Johnson, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa klien Anda itu, Surya Dharma Ali itu merupakan target politik. Maksudnya seperti apa sih? Apa yang membuat Surya Dharma Ali ini menjadi target politik yang begitu seksi sehingga harus ditersangkakan? Kalau dilihat dari dokumen dan kesaksiannya Pak Hasto, acuannya hampir sama. Cuma kan selama ini kita melihatnya bahwa itu persoalannya adalah persoalan PDIP dan Polri Tapi dalam konteks kronologinya Budi Pak Gunawan. SDA itu apa hubungannya? Ternyata di dalam dokumen itu justru Pak SDA disebutkan secara jelas namanya bahwa itu menjadi target politik dan menjadi community bargaining oleh Ketua KPK Abraham Dokumen yang Samad. disebut ini adalah rumah kaca yang memang Rumah di-blok kaca ini ya. dan dokumen ini sebenarnya sudah diajukan juga sebagai bukti loh. Jadi sebelum pertemuan PDIP ada pertemuan dengan itu dulu. Di dalam pertemuan itu ternyata bukan cuma dibahas soal PDIP dan soal Wapres, tapi juga ternyata ada juga pembicaraan soal SDA. Apa maksudnya Pak SDA ini secara apa ya? Kalau mau dikatakan dikorbankan posisi strategis SDA Ya, ini jadi apa gitu? ya karena dia kan secara politik dia pimpinan partai Islam. Yang kedua juga dia strategis karena secara jelas dia yang mengangkat Prabowo ke publik begitu ya. Nah, karena itu masa sih yang mengangkat kayaknya Pak Prabowo sudah mengangkat diri sendiri sebelum Pak SDA ada deh. Enggak, tapi itu yang awal-awal justru Pak SDA dan itulah yang justru menjadi target dan dituliskan di dalam dokumen rumah kaca ini. Menurut Anda apakah itu bukti yang cukup kuat untuk dibawa ke pra-peradilan, Pak Johnson? Ya, itulah justru pertanyaannya begini, kalau misalkan KPK ya meriksa orang dulu baru cari-cari bukti, pertanyaannya motifnya apa? Kalau motifnya cari duit, ya sama, berarti duit. Apakah duit yang dikorupsi haji itu yang dia kan? Setelah kita periksa benar-benar, oh ya mau sama ternyata soal rumah kaca juga. Melalui cara apa pemeriksaannya? Karena sampai saat ini kan memang Pak Surya Dharma Ali belum diperiksa sama sekali. Waktu itu sebagai saksi tapi tidak datang ya kan? Maksudnya tahu alat buktinya itu dari mana gitu Pak Johnson? Yang pertama adalah tentu dia berkomunikasi dengan orang-orang yang diperiksa sebelumnya. Salah satunya adalah dengan BPK. Itu kenapa itu penting? Karena unsur kerugian negara ternyata baru dicari unsur kerugian negaranya. Dan kenapa ini sampai 9 bulan belum jelas? Pimpinan KPK secara resmi mengumumkan juga oh ini baru 20%, oh ini baru 30%, 40%, itu kan memperlihatkan bahwa memang dikejar dulu gitu loh, dicari dulu tapi ditetapkan di depan. Jadi gitu. Anda tidak setuju dengan tuduhan bahwa Surya Dharma Ali telah melakukan korupsi, membiayai 33 orang, biaya haji, keluarga dan beberapa pejabat-pejabat Menteri Agama. Anda tidak setuju dengan tuduhan itu? Ada double. Yang pertama bahwa prosedur yang dilakukan oleh KPK ternyata bermotif politik. Yang kedua baru menyangkut materi perkara. Nah materi perkaranya bukan di pra-peradilan. Nanti di pengadilan pokoknya. Cuma kan begini, kalau kita mau menegakkan hukum yang benar harus dilakukan dengan cara-cara benar. Dan itu juga motivasinya juga harus benar untuk penegakan hukum korupsi. Bukan untuk target-target politik supaya dia jadi orang hebat semua dikorbanin gitu. Dengan apa yang dikatakan oleh Bang Johnson di sini kasus ini masih akan bergulir tapi Pak Surya Dharma Ali akan kooperatif mengenai hal ini. Oh iya, karena itu tetap akan diperiksa. Karena itu kami minta supaya semua pihak menghormati proses hukum itu dan saya senang sekali Ketua KPK-nya justru merespon itu dengan sangat baik sehingga semuanya menjadi fair dan jadi pembelajaran buat kita semua. Nanti pemeriksaan lanjutnya akan datang tidak? Karena sudah 2 kali tidak datang Pak Johnson. Kan tadi saya sudah bilang sama seperti kasusnya Budi Gunawan dan kasus-kasus lain. Iya, dihormati dulu proses pra-peradilan ini. Setelah itu baru kita lihat bagaimana perkembangannya gitu. Baik, Pak Asep harus demikian kah? Saya pikir ada 2 hal ya. Pertama, pra-peradilan dia jalan akan diperiksakan selama 7 hari ini harus jalan. Tapi KPK juga punya kewenangan dengan alat bukti yang dia tahu. Saya nggak tahu materinya apa alat bukti yang disebut Marisa bahwa itu ada rombongannya, keluarganya, anggota DPR ya, kemudian
travelnya yang bermain juga, itu bukti mungkin bagi KPK, saya nggak tahu materinya. Tapi kan harus jalan. Ketika KPK misalnya kakap 9 bulan, pengen dipercepat, pra-peradilan jalan, ya tidak menutup kan KPK juga menahannya bosnya beliau kan. Nah, apakah berani nggak menahan atau tidak? Konsisten juga KPK ketika BK juga tidak ditahan, tidak dipanggil. Sekarang berani nggak manggil paksa? Karena alasannya sakit kan kemarin. Pra-peradilan harus jalan. Kalau KPK juga sekarang harus tetap akan jalan dengan alat bukti yang ada, harus jalan. Tapi kalau misalkan KPK akan seperti prosesnya ke BG kemarin, berarti terhenti juga kan yang pokok perkaranya. Pra-peradilannya harus dihormati gitu. Nah, sekarang ada konsistensi nggak semua penegak hukum untuk itu? Berarti kita akan tunggu pra-peradilan 7 hari ke depan ini. Ya kalau lihat pola gitu? BG kemarin tunggu yang 7 hari gitu kan. Baiknya menunggu atau tidak menurut Anda? Kalau saya, justru kalau saya jadi penegak hukum, ketika nyatakan yakin dengan 2 alat bukti, kan KUHP atau 2 alat bukti, tetapkan tersangka, berarti nggak ada persen-persenan kan? Saya tangkap sama masukin sel. Ya kalau ada persen-persenan, Berarti nggak kalau yakin alat kalau bukti. ada motif politik, Kalau motif politik kan nggak, hukum bukan alat politik. Iya, begitu kita kan nggak berada di Berarti ruang memang- kosong yang sehat gitu. Baiklah, Itu kita dia. akan menunggu berarti seperti apa 1 minggu dari sekarang ya Bang Johnson. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi di Terima sini. kasih.